Bab 396 Salib. Setelah meninggalkan ruang rahasia, Simu dengan hati-hati menghindari pembatas di lantai dan melanjutkan pendakiannya yang sunyi menaiki tangga batu. Berbekal pengalaman di beberapa lantai sebelumnya, ia hanya melirik sekilas ke lantai-lantai berikutnya. Jika tidak melihat sesuatu yang aneh, ia tak akan berlama-lama lagi, langsung menuju lantai 21. Setelah kehilangan banyak waktu, ia khawatir Raja Keracang akan berbalik. Saat mendekati lantai 21, ekspresi Simu berubah, dan ia berhenti, mundur ke dalam bayangan tangga. Di tangga di depan tergeletak jasad beberapa penjaga iblis yang telah berubah, semuanya tertusuk di dada oleh satu pukulan. Darah masih mengalir, jelas baru saja dibantai. Tatapan Simu berkedip, dan ia berhenti sejenak di atas jasad-jasad itu sebelum menatap lebih tinggi. Sebagian besar penjaga puncak Lingtian yang telah berubah memiliki kekuatan bawaan, mampu membunuh dengan satu pukulan, setidaknya setingkat bumi atau lebih tinggi. Mungkinkah seseorang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke puncak Lingtian? Simu merenung. Dengan satu langkah, ia melesat ke atas tanpa suara. Sesaat kemudian, Simu akhirnya mencapai lantai 21. Beberapa mayat tergeletak di pintu masuk. Dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, para penjaga iblis ini jelas jauh lebih kuat daripada beberapa penjaga sebelumnya, kemungkinan mencapai tahap Siantian akhir. Namun, mereka bukanlah tandingan pendatang baru itu dan dihabisi tanpa suara. Lantai 21 mirip dengan lantai 16, hanya saja terdapat lebih banyak stalaktit di sini, yang menutupi sebagian besar pandangan. Formasi-formasi itu terkadang padat dan terkadang jarang, samar-samar membentuk koridor yang berkelok-kelok. Mata emas Simu melirik stalaktit-stalaktit itu, tetapi cahaya yang pernah menembus tanah kini menghilang. Ia bertanya-tanya apakah seseorang telah merusaknya, atau apakah tempat itu memang tidak pernah ada. Simu merenungkan hal ini sambil melangkah tanpa suara. Terlepas dari siapa pendatang baru itu, ia telah sampai sejauh ini dan tentu saja tidak akan menyerah. Setelah berjalan sejenak di koridor, mereka tiba di sebuah sudut dan mendengar suara dengungan lembut dari depan. Wajah Simu sedikit berubah, dan ia bersandar di sudut, menatap ke depan, pupil matanya mengecil. Di depan tampak sebuah gerbang batu setinggi sekitar 3 meter, diselimuti lapisan cahaya putih. 3 sosok berjubah abu-abu berdiri di depan gerbang batu. 2 sosok tinggi di kiri dan kanan, tangan mereka terbungkus 2 bola cahaya abu-abu, terus-menerus membombardir cahaya putih di gerbang batu. Sosok abu-abu yang lebih pendek di tengah tidak bergerak, tetapi menangkupkan tangannya di depan dan menggumamkan sesuatu. Aura yang terpancar dari ketiganya adalah aura makhluk tingkat bumi. Dengan kilatan cahaya, sebuah roda segi 8 muncul di depan sosok abu-abu yang lebih pendek. Sosok abu-abu yang lebih pendek melambaikan tangannya, dan cahaya merah, putih, dan biru muncul di roda tersebut. Cahaya-cahaya itu dengan cepat menyala dan mengembun menjadi berkas cahaya merah, putih, dan biru, menerangi gerbang batu. Cahaya putih dari gerbang batu akhirnya menghilang saat mengenai berkas 3 warna tersebut. Setelah belasan tarikan napas, hanya tersisa lapisan tipis cahaya putih. Sosok abu-abu pendek itu meraung, dan sinar cahaya 3 warna itu semakin tebal, dengan rune 3 warna muncul di dalamnya. Cahaya abu-abu yang terpancar dari tangan kedua sosok tinggi berjubah abu-abu itu juga semakin intens, secercah cahaya hijau muncul di dalamnya.
Tirai cahaya putih di pintu batu bergoyang, akhirnya hancur dan menghilang. Pintu batu itu meraung dan perlahan terbuka. Ekspresi Simo berubah saat ia memperhatikan sosok pendek berjubah abu-abu di tengah. Meletakkan kemudi dan melambaikan tangannya, dan mereka bertiga memasuki pintu batu. Sesaat setelah ketiganya pergi, Simo mengikutinya. Di balik pintu batu itu terbentang koridor hitam pekat lainnya, menuju tujuan yang tidak diketahui. Simo tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, karena takut membuat tiga orang di depannya waspada. Ia hanya bisa mengamati dengan mata telanjang, mengikuti dari kejauhan. Meskipun penglihatannya tidak sebaik Cair, penglihatannya jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya. Dan karena jubah hijaunya melindungi indera spiritualnya, ia tak perlu khawatir terdeteksi oleh tiga orang di depannya. Koridor itu tidak terlalu panjang, hanya sekitar 3 atau 6 meter. Tiga sosok berjubah abu-abu segera muncul, tiba di sebuah ruang selebar lebih dari 3 meter, dikelilingi stalaktit. Di seberang pintu keluar koridor, muncul gerbang batu lain, setinggi sekitar 3 meter. Di setiap sisinya, terdapat relief monyet yang tampak hidup. Simo sangat gembira. Gerbang batu ini identik dengan yang ada di lantai 16. Gerbang itu juga diselimuti cahaya putih yang membatasi, tetapi yang ini terasa jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ketiga sosok berjubah abu-abu itu mendekati gerbang, hendak mencoba menembus penghalang seperti sebelumnya. Pada saat itu, suara gemuruh meletus dari salah satu sisi stalaktit, menerbangkan pecahan batu dan memperlihatkan retakan. Kemudian, sebuah bayangan gelap melesat keluar dengan kecepatan luar biasa, bertabrakan dengan sosok abu-abu tinggi yang paling dekat dengan pintu masuk gua dalam sekejap mata. Sosok abu-abu tinggi itu bereaksi dengan kecepatan luar biasa. Cahaya abu-abu terang memancar dari tubuhnya saat ia menerjang maju. Bang! Bang! Pukulan dan tendangan dahsyat berbenturan, dan kedua belah pihak terdorong mundur. Simo akhirnya menyadari bahwa bayangan gelap itu adalah boneka berbentuk serigala, panjangnya sekitar 60 cm dan ramping. Cakar-cakarnya berkilauan seperti pisau, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi setajam belati. Cincin duri tebal, lebih dari 30 cm, menghiasi punggung boneka berbentuk serigala itu, membuatnya tampak sangat ganas. Simo mengamatinya dengan takjub. Meskipun penampilannya mengerikan, boneka berbentuk serigala itu memancarkan aura yang sangat kuat, mencapai tingkat bumi. Simo pernah melihat boneka mekanik lain sebelumnya, tetapi mereka seringkali cukup lemah. Ia tidak menyangka akan melihat boneka tingkat bumi di puncak Lingtian. Ia menatap boneka berbentuk serigala itu 2 kali sebelum pandangannya beralih ke sosok berjubah abu-abu itu. Pertarungan sengit terjadi antara sosok berjubah abu-abu dan boneka berbentuk serigala, dan jubah abu-abu itu robek, menampakkan wujud aslinya. Wajah Simo berubah. Di balik jubah abu-abu itu terdapat seorang barbar jangkung berwajah persegi. Rambut hijau panjang mencuat dari tangan dan kakinya yang terbuka, dan jari-jarinya ditutupi kuku hijau panjang. Matanya sayu dan tak bernyawa. Jubah abu-abu itu, yang seolah menyembunyikannya, hancur berkeping-keping, menampakkan aura kematian barbar berwajah persegi itu. Kung Fu Zombie, seru Simo kaget. Boneka berbentuk serigala itu kembali berdiri, lalu diam-diam berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menerjang ke depan lagi, menggigit leher barbar itu. Kedua cakar depannya mencakar dada dan perut barbar itu,
serangan mereka ganas. Barbar itu tetap tak bergerak, bahkan tidak berusaha menghindari serangan boneka berbentuk serigala itu. Dengan dua dentang yang teredam, cakar tajam boneka berbentuk serigala itu menembus tubuh si barbar berwajah persegi, tetapi hanya menembus beberapa sentimeter sebelum berhenti, tak mampu menembus lebih jauh. Hal yang sama terjadi dengan gigi-giginya yang tajam menggigit leher si barbar berwajah persegi. Kilatan hijau melintas di mata barbar berwajah persegi itu. Ia mengenggam kedua tangannya, mencengkeram tubuh boneka serigala itu seperti penjepit besi, menggenggamnya erat-erat. Pada saat itu, sesosok melintas di belakang boneka serigala itu, dan sosok tinggi lainnya muncul bak hantu. Jubah abu-abunya tertiup angin kencang, menampakkan sosok barbar tinggi lainnya. Sosok barbar parubaya itu tanpa ekspresi, memancarkan aura kematian yang kuat dan diselimuti bulu hijau panjang. Kilatan hijau yang ganas melintas di mata barbar parubaya itu. Ia menyilangkan tangannya, dan cahaya hijau yang menusuk muncul di tangan kanannya. Ia menggeram pelan, dan tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hijau, menusuk punggung boneka serigala itu. Bayangan itu muncul dari dadanya, menggenggam kristal hitam seukuran telur. Cahaya boneka serigala itu langsung menghilang, dan ia jatuh ke tanah, lemas dan tak bergerak. Auranya menghilang saat kristal hitam itu digali, meninggalkannya sebagai benda mati. Sosok pendek itu tetap tak bergerak, bahkan tak melirik, tatapannya terpaku pada pembatas di gerbang batu di depannya. Ia mengamatinya sejenak, lalu melambaikan tangan dan memanggil roda segi 8. Sinar cahaya 3 warna melesat keluar, menghantam gerbang batu. Pembatas di gerbang batu itu bersinar terang, seolah dirasuki roh. Benang-benang cahaya putih menyatu, membentuk perisai putih yang menghalangi sinar 3 warna itu. Ada pembatas ganda, sepertinya kita harus bergerak. Gumam sosok berjubah abu-abu itu, melambaikan tangan untuk memanggil roda segi 8. Begitu selesai berbicara, ia melambaikan tangan, dan seberkas cahaya abu-abu beterbangan, mendarat di tanah di sekitarnya. Ternyata itu adalah bendera abu-abu, yang ditanam di tanah, membentuk lingkaran sihir. Simu, yang bersembunyi di kejauhan, mengerutkan kening saat mendengar pria itu berbicara. Suara sosok berjubah abu-abu itu terasa samar-samar familiar, seperti seseorang yang ia kenal, meskipun ia tidak ingat persisnya. Sesaat kemudian, sosok berjubah abu-abu itu melepaskan bendera komando terakhir, yang ditancapkan di tanah, membentuk formasi elips. Sosok berjubah abu-abu itu menggumamkan sesuatu, dan puluhan bendera di tanah secara bersamaan menyala dengan sinar cahaya abu-abu. Sinar-sinar ini menyatu menjadi satu cahaya abu-abu setebal ember, yang diarahkan sosok berjubah abu-abu itu ke arah gerbang batu. Cahaya putih terlarang di gerbang batu menyala, mengembun sekali lagi menjadi perisai putih yang menghalangi sinar abu-abu itu. Sosok berjubah abu-abu itu terkekeh dan melambaikan tangannya, merapal mantra. Sinar abu-abu itu tiba-tiba terbelah, berubah menjadi beberapa pita abu-abu yang melilit perisai dengan erat. Dengan kilatan cahaya, roda segi 8 itu muncul kembali di udara, memancarkan sinar cahaya 3 warna yang menyinari gerbang batu. Perisai putih itu bergetar hebat, berusaha melepaskan diri dari belenggu cahaya abu-abu itu, tetapi sia-sia. Sekeras apapun ia berjuang, ia tetap terlilit erat. Gerbang batu, yang diterangi oleh sinar cahaya 3 warna,
dengan cepat menghilangkan cahaya terlarang darinya. Kedua pria barbar itu, tangan mereka kini diselimuti cahaya kelabu, menggedor pintu batu dengan tinju mereka, mengirimkan suara dentuman ke seluruh pembuluh darah mereka. Hal ini berlanjut selama 1/4 jam penuh, hingga cahaya di pintu batu berkedip 2 kali dan menghilang. Sosok berjubah abu-abu itu berseri-seri kegirangan, dan dengan lambaian tangannya, pria barbar parubaya itu muncul di depan pintu batu dalam sekejap. Dengan kedua tangan mengerahkan tenaga, ia perlahan mendorongnya hingga terbuka. Simu melangkah maju, tatapannya melesat ke arah ruang di balik pintu batu, ekspresinya berubah drastis. Di dalam pintu batu itu terdapat ruang yang mirip dengan ruang batu 16 lantai. Lantainya dilapisi dengan warna hijau zamrud, sementara dinding di sisi dan atas berwarna hitam legam, menciptakan penampilan yang agak aneh. Namun, ini bukan apa-apa. Lantai batu hijau itu diukir dengan rune emas raksasa, membentang di seluruh ruangan seperti jaring laba-laba, membentuk formasi yang luas. Di tengah formasi itu berdiri sebuah panggung putih, di atasnya berdiri sebuah salib hitam setinggi 2 atau 3 kaki. Ada sebuah benda berdarah berbentuk manusia di atas salib itu. Benda itu tampak seperti tubuh manusia yang disiksa dan penuh luka. Hampir tidak ada daging yang sehat di tubuhnya. Bab 397 Raja Kera Benar dan Salah. Mata Simu sedikit berkedut saat ia menatap pemandangan di dalam bilik batu. Makhluk humanoid itu, dengan anggota badannya dipaku pada sebuah salib dengan 4 paku hijau raksasa, tampak tak bergerak. Aliran darah sesekali mengalir dari salib, merembes ke platform di bawahnya. Sosok abu-abu di tengah tampak terkejut oleh pemandangan di balik pintu batu, tetapi dengan cepat kembali tenang. "Siapa kau berani masuk ke sini?" Sebuah suara lemah namun masih menggema tiba-tiba menggema di bilik batu. Sosok berjubah abu-abu itu tampak terkejut, dan Simu, yang berdiri di luar, juga menunjukkan keterkejutan. Tatapannya menyapu bilik batu di balik pintu, mendarat di salib. "Kau masih hidup." Sosok berjubah abu-abu itu segera melihat sumber suara dan menatap tubuh yang hancur di atas salib. Kepala sosok yang hancur itu menoleh, wajahnya yang tanpa mata berusaha bangkit, melirik ke arah sosok berjubah abu-abu itu. Simu, yang bersembunyi di luar bilik batu, memucat. Ia berilusi bahwa sosok itu baru saja melirik ke arah tempat persembunyiannya. Jadi itu kultus bulan gelap, dengan 2 orang barbar setengah zombie. Sepertinya mereka adalah para tetua barbar atau kepala suku barbar. Dan ada seorang pria kecil yang mengikuti mereka. Suasana di sini sudah ramai sejak lama. Sosok berdaging dan berdarah itu terkekeh. Tanpa sepatah kata pun, sosok berjubah abu-abu itu tiba-tiba berbalik dan, dengan satu lambaian tangannya, selusin tombak abu-abu tebal muncul dari udara tipis, menembus area tempat Simu bersembunyi dengan kecepatan kilat. Boom! Tumpukan tombak tulang yang padat menembus sudut di luar pintu batu, membuat puing-puing beterbangan. Sesosok melompat dari reruntuhan, menabrak pintu batu, dan mendarat ringan di sampingnya. Tentu saja, itu adalah Simu. Pikiran Simu berkecamuk, dan ia melambaikan tangannya, menarik jubah hijaunya, dan muncul. Sosok berjubah abu-abu itu tampak terkejut karena Simu telah menghindari serangan sihirnya. Ia mengamatinya dan bertanya, "Siapa kau? Apa tujuanmu mengikutiku?" Simu,
Masih dalam wujud iblis berkepala ular dan bertubuh manusia, belum menunjukkan wujud aslinya. Mendengar pertanyaan sosok berjubah abu-abu itu, ia terkekeh 2 kali tetapi tidak menjawab. Tidak apa-apa jika kau tidak mau menjawab. Bunuh dia. Sosok berjubah abu-abu itu menunjuk Simu dan berkata dengan serius. 2 zombie di kiri dan kanannya melesat bagai kilat, menerjang Simu dengan aura kematian yang pekat. Mata Simu mengeras. Kedua zombie ini berada di level bumi, ia tak boleh lengah. Zombie barbar parubaya itu, sedikit lebih cepat, menerkam Simu terlebih dahulu, kelima jarinya terbuka lebar, dan mencakar kepalanya. Jari-jarinya terayun menjadi 5 hembusan angin hitam, hembusan angin yang sangat busuk berhembus ke arahnya. Simu melangkah maju dan bergeser beberapa kaki ke samping, menghindari cakaran barbar paruh baya itu. Namun sebelum ia sempat menyeimbangkan diri, hembusan angin jahat lainnya bertiup. Zombie barbar berwajah persegi muncul di belakang Simu dan mencengkeramnya dengan kedua tangan. Jari-jarinya berdenting tajam, kukunya membesar beberapa kali lipat, memancarkan cahaya hijau redup. 10 cakar panjang melesat dari segala arah, menghalangi jalan Simu untuk melarikan diri. Zombie parubaya itu juga menerjang ke depan. Mata Simu menggelap, dan ia mengangkat tangan kirinya. Sarung tangan itu tiba-tiba menghilang, memperlihatkan telapak tangan yang hangus di bawahnya. Dengan suara, bom cahaya merah menyilaukan muncul di tangan kirinya, lalu menyala menjadi api yang berkobar, memancarkan panas mengerikan yang mendistorsi udara di sekitarnya. Ia meraung dan meninju. Jari-jari zombie berwajah persegi itu hancur berkeping-keping saat terkena tinju Simu. Kilatan merah, dan tinju Simu muncul di hadapan zombie berwajah persegi itu, menghantam dengan dahsyat. Zombie berwajah persegi itu menjerit, menarik lengannya ke belakang, dan menyilangkannya di depan dada. Cahaya abu-abu memancar dari tubuhnya. Terdengar, bang, yang keras. Zombie berwajah persegi itu terlempar bagai sedotan, menghantam dinding ruang batu dengan keras, meninggalkan penyok besar. Simu menoleh untuk melihat zombie barbar paruh baya lainnya yang menyerbu ke arahnya dan mengangkat tangan kirinya yang berapi-api. Sosok berjubah abu-abu itu terkejut dan melambaikan tangannya, seketika menghentikan zombie paruh baya itu. Di dalam penyok dinding, zombie barbar berwajah persegi itu meronta, akhirnya melepaskan diri. Lengannya terpelintir pada sudut yang tidak biasa, memperlihatkan tulang-tulangnya. Sosok berjubah abu-abu itu menoleh ke belakang, matanya berkedut. Kedua zombie barbar ini telah mencapai tingkat bumi, tubuh mereka luar biasa kuat, sebanding dengan senjata spiritual kelas atas, namun lengan mereka hancur hanya dengan 1 pukulan. Haha, rekan Taois Liu, kita kenalan lama. Aku hanya penasaran dan mengikutimu sebentar. Tidak perlu membunuhmu. Simu terkekeh pelan. Cahaya merah memancar dari tubuhnya, menyelimutinya. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya merah itu menghilang, memperlihatkan Simu, wujud aslinya telah kembali. Api di tangan kirinya menghilang, dan wajahnya sedikit memucat, tetapi segera kembali ke warna aslinya. Ia hanya sedikit melepaskan kekuatan tangan kirinya, dan Zenki di dantiannya belum terkuras habis. Jika tidak, orang barbar berwajah persegi itu pasti sudah hancur berkeping-keping. Kau, Simu, sosok berjubah abu-abu itu terkejut, dan setelah hening sejenak, ia menyarungkan jubah abu-abunya, memperlihatkan seorang pemuda berambut merah darah yang tergerai di bahunya.
Wajahnya tampan dan terdapat tanda bulan sabit di antara alisnya. Dia adalah Liu An. Saudara Si, apa tujuanmu mengikutiku ke sini? Tanya Liu An. Aku tidak mengikutimu, Saudara Liu. Itu hanya pertemuan kebetulan. Mengenai tujuanku, Saudara Liu, tak perlu bertanya. Saudara Liu An, kau datang ke negeri iblis terlarang ini bukan karena penasaran, kan? Tanya Simu. Mata Liu An berkedip, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Pada saat itu, bilik batu tiba-tiba berguncang, dan rune emas di tanah bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pintu batu yang dibuka Liu An terbanting menutup, garis-garis emas muncul di atasnya, menyegelnya dengan aman. Rune juga muncul di dinding bilik batu, memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh bilik dalam sekejap. Seluruh bilik batu tampak seperti sangkar emas, menjebak kelompok itu di dalamnya. Simu dan Liu An terkejut, melihat sekeliling dengan panik. Kalian berdua bocah nakal sekali. Beraninya kalian bertarung di sini. Kalian telah memicu penghalang di sini. Kalian tidak bisa melarikan diri. Sosok berdaging dan berdarah di salib itu tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Simu dan Liu An menjadi gelap setelah mendengar ini. Simu membuka mulutnya, dan pedang uang emas terbang keluar, berubah menjadi raksasa emas setinggi 10 kaki. Dia mengubah gerakan tangannya, dan pedang raksasa emas itu berkelebat dan berubah menjadi 10, masing-masing menebas pintu batu dengan ganas. Boom! Serangkaian suara teredam keras terdengar, dan cahaya pedang emas yang menyilaukan menyelimuti gerbang batu. Sesaat kemudian, cahaya pedang emas itu menghilang, meninggalkan lapisan cahaya keemasan di gerbang batu, tanpa jejak. Wajah Simu menggelap, dan ia melambaikan tangannya untuk memanggil kembali pedang koin emas. Melihat ini, wajah Liu An pun sedikit muram. Senior, aku belum menanyakan namamu. Simu menatap sosok humanoid itu dan berkata sambil membungkuk. Hehe, aku memang Raja Keracang, kata sosok humanoid itu dengan sedikit nada meng. Ejek diri sendiri, tetapi beberapa kata terakhirnya masih mengandung aura dominasi. Simu dan Liu An tercengang mendengar ini. Raja Keracang, mustahil. Dia sedang memimpin upacara transformasi di kaki puncak Lingtian. Kenapa kau ribut-ribut begini? Kata Liu An dengan suara berat. Orang itu, lelucon apa? Dia hanya penipu. Sosok humanoid itu tiba-tiba meronta dan meraung. Penipu. Simu terkejut. Orang ini pasti berkata jujur. Dia memancarkan aura iblis, kemungkinan besar dari klan iblis. Dilihat dari penampilannya, dia pasti dikuliti dan dilempari batu, sehingga penampilannya seperti sekarang. Aku tahu teknik rahasia. Dengan mengenakan bulu iblis, aku bisa mengubah penampilan lawan menjadi sangat nyata, cukup untuk menipu bahkan orang-orang setingkatku. Suara Liu An bergema di telinga Simu. Simu melirik Liu An, tetapi tetap diam. Saudara Si, kau dan aku bukanlah musuh. Sekarang, kita berdua berada di wilayah terlarang klan iblis. Setiap langkah yang kita ambil seperti menginjak es tipis. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran yang tak terelakkan. Jika kita bergabung, peluang kemenangan kita akan sangat meningkat. Bagaimana menurutmu? Lanjut suara Liu An. Simu merenung, lalu mengangguk tanpa terasa. Secercah kegembiraan melintas di mata Liu An, tetapi segera memudar. Jika kau benar-benar Raja Keracang, lalu siapa yang menyamar sebagaimu? Tanya Liu An.
Tentu saja Taois tua terkutuk itu, Huang Long. Sosok humanoid itu terdiam sejenak, lalu berbicara, suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Huang Long. Mata Simo berkilat bingung, ia belum pernah mendengar nama ini. Huang Long. Mungkinkah itu wakil pemimpin sekte abadi Tongtian, Huang Long yang abadi? Alis Liu An sedikit berkerut, lalu matanya melebar saat ia berseru. Siapa lagi kalau bukan orang itu? Kata sosok humanoid itu dengan penuh kebencian. Simu sedikit mengernyit dan menatap Liu An. Saudara Si, Anda berasal dari semenanjung timur Dongsu. Tidak heran Anda belum pernah mendengar tentang Huang Long yang abadi. Ia pernah menjadi wakil pemimpin sekte abadi Tongtian, tetapi ia menghilang 300 tahun yang lalu, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya sekarang. Dari segi kekuatan, Huang Long yang abadi ini konon bahkan lebih kuat daripada Taois tua Wu Chen, jelas Liu An. Simu terkejut. Kedua anakku, formasi di sini telah diaktifkan. Ketika Huang Long kembali dan menemukan seseorang telah menyusup, kalian berdua akan mati. Jika kalian ingin hidup, bantu aku menghancurkan penghalang ini, dan aku akan mengeluarkan kalian dari sini, kata makhluk humanoid itu. Simu dan Liu An terkejut dan bertukar pandang. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menghancurkan penghalang ini untukmu. Tapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Apakah artefak berharga sekte Barat Mingyue, panggung abadi jatuh, terletak di dalam puncak Lingtian? Mata Liu An berkedip saat ia bertanya. Panggung abadi jatuh. Jadi kalian di sini untuk menemukan artefak itu. Artefak itu ada di brankas rahasia puncak Lingtian. Jika kalian membantuku menghancurkan penghalang ini, aku akan membawa kalian ke brankas dan membiarkan kalian memilih harta karun di dalamnya. Ada juga susunan teleportasi tersembunyi di dalam brankas yang akan memungkinkan kita bertiga melarikan diri dengan aman, gumam makhluk humanoid itu pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan. Liu An sangat gembira dan mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu, jangan buang waktu. Tidak ada yang tahu kapan Huang Long akan kembali, kata sosok berdaging dan berdarah itu. Liu An hendak menjawab ketika tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke arah Simu. Simu berdiri di samping, tenggelam dalam pikirannya, matanya mengamati sekeliling tanpa tujuan, tidak yakin apa yang sedang dipikirkannya. Bab 398, Kuku Pengikat Iblis dan Pilar Penakluk Naga. Saudara Si, ada apa denganmu? Tanya Liu An. Simu mengabaikan Liu An dan berbalik menatap Raja Chang Yuan di salib hitam. Senior, sebelum kita mulai, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Tanya Raja Chang Yuan. Ruang rahasia puncak Lingtian yang baru saja kau sebutkan ada di ruang rahasia ini. Tanya Simu, menatap Raja Chang Yuan, kata demi kata. Raja Chang Yuan terkejut oleh hal ini dan, setelah hening sejenak, mengangguk dengan enggan. Liu An sedikit terkejut dengan hal ini, tetapi tidak banyak bicara. Baiklah, aku setuju, kata Simu, tampak lega. Meskipun Raja Chang Yuan adalah makhluk surgawi, dilihat dari penampilannya saat ini, ia tampak seperti sedang menghembuskan napas terakhir. Ia dan Liu An, bersama-sama, dapat dengan mudah melawannya, dan mereka tidak khawatir ia akan berubah pikiran. Senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Liu An. Yang menjebakku adalah 4 paku pengikat iblis, yang membatasi seluruh sistem energiku.
Paku-paku ini terhubung ke formasi cahaya emas Sumeru di tanah. Untuk melepaskannya, pertama-tama kita harus memutus koneksi mereka dengan formasi cahaya emas Sumeru. Raja Keracang berbicara sambil menarik napas dalam-dalam. Cahaya cian memancar dari tubuhnya. Keempat paku pengikat iblis itu langsung bersinar hijau, menyatu menjadi satu, menekan cahaya biru dari Raja Keracang. Ekspresi Simu dan Liuan sedikit berubah. Mereka berdua melihat cahaya hijau redup memancar dari masing-masing keempat paku pengikat iblis, terhubung ke empat sudut lantai ruang batu, timur, barat, selatan, dan utara. Di masing-masing sudut ini, sebuah pilar batu hitam setinggi setengah kaki mencuat dari tanah, dan cahaya hijau itu terhubung ke pilar-pilar tersebut. Itulah empat pilar penakluk naga. Hancurkan mereka, dan kita akan putuskan hubungan antara paku pengikat iblis dan formasi cahaya kemasan. Raja Keracang terengah-engah, suaranya melemah saat berbicara, seolah-olah jatuh pingsan lagi. Simu dan Liuan bertukar pandang, lalu melesat maju, menyerang pilar batu utara dan selatan. Simu mengayunkan tangannya, dan sebilah pedang emas melesat darinya, menebas pilar batu hitam di selatan. Seolah jengkel, pilar hitam itu memancarkan cahaya hitam menyilaukan, mengembun menjadi hantu hitam seukuran batu kilangan. Matanya merah padam, pemandangan yang aneh. Ia membuka rahangnya yang berdarah dan menggigit pedang koin emas. Jantung Simu berdebar kencang, dan ia segera menjentikkan jarinya. Pedang koin emas langsung berhenti, berputar-putar di udara. Hantu hitam itu menggigit kehampaan, meraung ke arah pedang koin emas yang melayang di udara. Simu menggumamkan sesuatu dan menunjuk dengan jarinya. Pedang koin emas bersinar terang, dan beberapa energi pedang emas, sepanjang beberapa kaki, menyapu turun bagai hujan deras, menebas ke arah hantu hitam itu. Hantu hitam itu tertawa terbahak-bahak, membuka mulutnya, dan melepaskan awan udara hitam pekat, memancarkan aura ganas yang menyelimuti energi pedang emas itu. Saat energi pedang emas bertemu dengan energi hitam, cahayanya meredup, seolah terkorosi. Energi hitam menyelimuti energi pedang, dan hantu hitam itu menelannya bulat-bulat. Simu terkejut ketika melihat pemandangan ini. Pada saat itu, teriakan penyesalan datang dari sisi lain. Simu menoleh dan melihat hantu hitam juga muncul dari pilar batu Liuan. Pada saat itu, hantu itu memegang belati putih di mulutnya dan mengunyah tanpa henti. Cahaya pada belati putih itu dengan cepat meredup dan ditelan oleh hantu hitam itu dalam sekali teguk. Simu mengalihkan pandangannya dan menatap hantu hitam di depannya. Dengan lambaian satu tangan, cahaya merah menyala di depannya, dan lebih dari selusin bola api raksasa beterbangan dan menghantam hantu hitam itu secara beruntun. Hantu hitam itu tertawa aneh dan membuka mulutnya untuk menyemburkan cahaya hitam lagi. Begitu bola api itu menyentuh cahaya hitam, ia langsung mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah bola api itu bertemu air, lalu melayang dan berubah menjadi semburan percikan api dan api, yang ditelan oleh hantu hitam itu lagi. Saudara Si, hantu hitam ini agak aneh. Sepertinya serangan apapun bisa ditelan dan diserap. Suara Liuan terdengar. Dua zombie barbar Liuan kini menerjang pilar penakluk naga timur dan barat, melepaskan rentetan pukulan dan serangan telapak tangan. Namun, mereka dengan mudah dilahap oleh hantu hitam yang terkondensasi dari kedua pilar tersebut. Saudara Liu, tahukah Anda hantu hitam apa ini? Tanya Simu. Nah,
Ini pertama kalinya saya melihat salah satunya, kata Liu An. Simu mengerutkan kening, lalu dengan raungan rendah, cahaya merah menyala meletus dari tubuhnya, mengembun menjadi sosok Dharmakara merah setinggi beberapa kaki, tubuhnya berkobar dengan api redup. Aura ganas terpancar dari sosok Dharmakara merah itu. Kita tidak punya waktu untuk analisis detail sekarang. Kita tidak tahu kapan naga kuning itu akan kembali. Kita hanya bisa menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan batasan pilar penakluk naga. Simu meraung, menghunus pisau hitam meteorit dari punggungnya, dan melompat ke depan. Ia melambaikan tangannya dan merapal mantra. Sosok Dharmakara merah di atasnya menatap hantu hitam itu, meraung, dan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan aliran api putih yang hampir murni. Kemanapun api itu lewat, kehampaan berputar dan terdistorsi, beriak dengan gelombang. Inilah api sejati primordial, yang dirancang khusus untuk menekan roh-roh jahat tertentu. Ekspresi serius melintas di wajah hantu hitam itu, matanya berkilauan dengan darah, bibirnya bergerak seolah-olah sedang melantunkan mantra. Tepat ketika api sejati primordial hendak mencapai hantu hitam itu, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan melepaskan aliran api hitam dan merah. Api hitam dan merah itu tampak sekental cairan, memancarkan aura dingin. Api itu menyala, berubah menjadi bunga teratai selebar beberapa kaki, yang bertabrakan dengan api sejati primordial. Sebuah gemuruh teredam bergema, api sejati primordial dan teratai hitam dan merah bertabrakan, melepaskan serangkaian ledakan. Teratai itu bergetar hebat, setengahnya hancur, tetapi berhasil memblokir api sejati primordial. Sebelum hantu hitam itu sempat bernapas lega, sesosok melintas di belakangnya, wujud hantu Simu muncul. Kilatan cahaya merah muncul di tangan Simu, dan dua jimat merah muncul, memancarkan semburan cahaya merah dan energi spiritual. Itu memang jimat kelas atas. Dia menghancurkan mereka dengan satu pukulan, dan dengan ledakan keras, dua naga api merah raksasa muncul di udara. Naga-naga itu, masing-masing panjangnya sekitar 7 atau 8 kaki, berkobar api dan memancarkan semburan panas yang menyengat, menerkam hantu hitam itu. Inilah jimat naga api berapi, jimat atribut api terkuat yang dimiliki Simu. Hantu hitam itu, yang mati-matian berusaha melawan api sejati primordial, dikejutkan oleh dua naga api raksasa yang menukik ke arahnya. Matanya berkilat cemas, dan ia meraung. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan kanannya dan merobek lengan kirinya. Hantu itu merapal mantra, dan lengan kirinya tiba-tiba meledak, berubah menjadi perisai hitam yang menangkis serangan naga api. Boom! Keduanya beradu sengit, dan kedua naga api itu terhenti. Hantu hitam itu menghela napas lega, merapal mantra dan menunjuk dengan satu tangan. Riak-riak hitam muncul di perisai hitam itu, dan dengan beberapa suara, embusan, teredam, beberapa tentakel hitam tebal muncul dari perisai, melilit kedua naga api itu, dan menyeret mereka ke dalam perisai. Perisai hitam itu, bagaikan portal ke dunia lain, perlahan menancap di antara dua naga api raksasa. Simu, melihat ini, dipenuhi kecemasan. Dengan lambaian tangannya, pedang koin emas melesat keluar, membesar menjadi pedang raksasa sepanjang 3 meter, menebas hantu hitam itu. Bersamaan dengan itu, pisau hitam meteorit di tangannya berdengung, memancarkan cahaya berkilauan sepanjang sekitar 6 meter, dan menebas hantu hitam dari sisi lain. Ia tak peduli pedang koin emas telah terkorosi oleh hantu itu.
Setelah mencapai tahap bumi, Simu akhirnya menguasai seni melepaskan kekuatan pisau hitam meteorit, menghilangkan efek intermitennya sebelumnya. Hantu hitam itu terkejut, membuka mulutnya dan melepaskan aliran cahaya hitam, yang menyatu menjadi cakar hantu hitam yang langsung menangkis pedang koin emas. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dan beberapa sinar cahaya hitam menyembur dari ujung jarinya, mencengkeram pisau hitam meteorit. Namun, sesaat kemudian, dengan embusan tajam, bilah hitam meteorit itu dengan telak mengiris tangan kanan hantu itu. Kekuatan bilah hitam itu, yang masih tersisa, menebas dada hantu itu, meninggalkan luka besar sepanjang lebih dari 30 cm. Simu dan hantu itu terkejut, jelas tidak siap untuk ini. Simu, yang kegirangan, menggoyangkan lengannya, dan bilah hitam meteorit itu berkilat. 9 sinar bilah yang identik muncul, mencekik hantu hitam itu. Hantu hitam itu ketakutan, cahaya gelap memancar dari tubuhnya, membentuk perisai berbentuk telur yang melindunginya. 9 sinar bilah itu dengan ganas menebas perisai hitam itu, yang hancur berkeping-keping dengan ledakan, dan sinar bilah itu menelan hantu hitam itu. Ah! Jeritan melengking menggema dari kedalaman sinar bilah, tetapi sesaat kemudian, jeritan itu mereda. Tubuh hantu hitam itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi aura hitam pekat. Bahkan saat itu, hantu hitam itu belum tumbang. Aura hitam perlahan bergejolak, seolah akan bertransformasi kembali. Wajah Simu berubah, dan ia hendak bergerak ketika pisau hitam meteorit itu tiba-tiba bergetar, bilahnya memancarkan cahaya hitam yang kuat, membentuk pusaran hitam yang tiba-tiba memancarkan daya hisap yang dahsyat. Energi hitam yang ditransformasikan oleh hantu itu ditelan tanpa perlawanan. Cahaya hitam pada bilahnya perlahan memudar, kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Simu menatap pisau hitam di tangannya, seolah-olah ia belum bereaksi. Hantu hitam itu menghilang, dan pilar penakluk naga hitam sepenuhnya terekspos. Simu menggelengkan kepala, menyingkirkan keraguannya. Raut gembira muncul di wajahnya. Dengan teriakan keras, api merah membumbung dari tangan kirinya, dan ia meninju pilar penakluk naga dengan keras. Dengan bang yang keras, pilar penakluk naga hancur, berubah menjadi langit yang penuh puing. Di panggung tengah, cahaya hijau dari paku pengikat iblis yang dipaku di tangan kiri Raja Keracang langsung meredup. Liu An bertarung sengit dengan hantu hitamnya. Dari kejauhan, ia melihat situasi Simu dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, sosok Simu melesat dan ia terbang. Setelah beberapa kilatan, ia muncul di belakang hantu hitam itu. Pisau hitam meteorit itu berubah menjadi kilat hitam dan menebas kepala hantu itu. Hantu hitam itu terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan sejumlah besar gas hitam, yang kemudian mengembun menjadi perisai hitam. Namun, di depan pisau hitam meteorit itu, perisai itu patah dan terbelah dua dengan rapi. Pisau itu menyambar bagai kilat dan membelah tubuh hantu hitam itu menjadi dua. Hantu yang terbelah itu meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi sejumlah besar gas hitam. Cahaya hitam yang menyilaukan menyinari pisau hitam meteorit itu, dan pusaran hitam itu muncul kembali, menelan gas hitam itu. Bab 399, Pengujian. Tangan kiri Simu menjentik, dan sebuah tinju merah tua bersiul,
menghantam prasasti batu hitam di tanah. Dengan suara boom yang menggelegar, pilar penakluk naga hancur berkeping-keping. Tepat saat Liu An menghela napas lega, Simu sudah bergegas menuju kelompok tempur timur. Melihat ini, Liu An langsung bertindak dan mengikutinya. Menyadari keefektifan pedang hitam meteorit itu yang luar biasa terhadap makhluk-makhluk iblis, Simu dan Liu An bekerja sama untuk dengan cepat menghabisi dua iblis hitam yang tersisa. Dengan suara dentuman teredam, pilar penakluk naga terakhir hancur berkeping-keping. Di atas salib besi, paku hijau terakhir Raja Keracang meredup. Ah! Raja Keracang meraung ke langit, gemuruhnya bagaikan guntur yang menggelegar, memancar keluar dari ruang batu. Seluruh ruang batu bergetar, dan Simu serta Liu An merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Keduanya terkejut, pikiran mereka terpukau, pemahaman mereka tentang kekuatan Raja Keracang sepenuhnya diperbarui. Cahaya biru yang luas tiba-tiba memancar dari tubuh Raja Keracang, begitu menyilaukan hingga hampir menyilaukan. Cahaya biru itu berkelebat, mengembun menjadi 4 hantu biru raksasa, yang mencengkeram keempat paku pengikat iblis dan menariknya keluar. Paku-paku itu terangkat secara bertahap, dan dengan setiap tarikan, aura yang memancar dari Raja Keracang semakin kuat. Simu dan Liu An berdiri di kedua sisi salib besi, masing-masing dipenuhi rasa terkejut saat menyaksikan pemandangan itu. Simu tanpa sadar telah mengeluarkan batu roh atribut api dan menggenggamnya, diam-diam memulihkan ki batinnya. Liu An memerintahkan 2 zombie barbar untuk berdiri di kedua sisi. Saat keempat paku pengikat iblis ditarik dari tubuh Raja Keracang, tekanan mengerikan meletus darinya, mengirimkan getaran ke seluruh ruangan batu. Haha, 300 tahun. 300 tahun penuh. Hari ini, akhirnya aku lolos. Tubuh Raja Keracang yang berlumuran darah, diselimuti cahaya biru, melayang turun dari salib, memancarkan tawa liar. Wajah Simu sedikit memucat. Tekanan spiritual yang terpancar dari Raja Keracang kini terasa lebih kuat daripada tekanan Taois Wuchen dulu. Upaya mereka untuk menggabungkan kekuatan demi menekan satu sama lain mungkin terlalu percaya diri. Kini setelah Raja Keracang melepaskan diri dari belenggunya, tak seorang pun bisa memprediksi tindakannya. Simu melirik Liu An, yang kebetulan sedang melihat ke arahnya. Tatapan mereka bertemu, dan ia langsung memahami pikiran masing-masing. Di tengah cahaya hijau yang berkilauan, daging tumbuh dari tubuh Raja Keracang yang hancur, kulit dan rambut baru tumbuh dengan cepat. Raut wajahnya berangsur-angsur pulih. Dalam beberapa tarikan napas, wujud Raja Keracang telah kembali ke wujud aslinya, berubah menjadi kera berbulu setinggi sekitar 3 meter. Kulitnya jelas keriput, tetapi matanya bersinar dengan cahaya hijau, memberinya rasa keagungan yang tak terlukiskan. Mata Simu berkedip saat ia menatap Raja Keracang di hadapannya. Meskipun Raja Kera kini tampak sangat tua, wajahnya sangat mirip dengan 4 kera iblis yang mengikuti kera putih dalam mimpinya. Meskipun penampilannya telah pulih, Simu dapat merasakan bahwa luka dalamnya belum sepenuhnya pulih. Meski begitu, ia tahu Raja Kera di hadapannya bukanlah tandingannya sendirian. Kemudian, kilatan cahaya hijau muncul di tubuh Raja Kera, dan wujudnya dengan cepat menyusut, berubah menjadi seorang pria tua berambut putih berjubah hijau dengan tulang pipi yang menonjol. Pria itu meregangkan tubuhnya, dan suara retakan bergema dari tulang-tulangnya. Raja Kera Senior, selamat atas pelarianmu. Liu An terkekeh.
Raja Kera perlahan berbalik dan menatap Simu dan yang lainnya. Melihat ini, Liu An hendak mengatakan sesuatu lagi. Ketika mata Raja Keracang berkilat, dan tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya dan menyerang Simu dan yang lainnya. Kilatan cahaya hijau meletus, dan gelombang energi melonjak di depan Simu dan pria lainnya. Sebuah telapak tangan hijau raksasa, sepanjang 7 atau 8 kaki, muncul dari udara tipis, masing-masing menghantam ke bawah. Bahkan sebelum telapak tangan itu mencapai mereka, gelombang tekanan yang luar biasa menderu, menimbulkan hembusan angin. Ekspresi Simu dan pria lainnya berubah drastis, tetapi mereka bukan manusia biasa. Meskipun Raja Keracang tiba-tiba menyerang, mereka sudah waspada dan langsung bereaksi. Dua zombie barbar di depan Liu An tiba-tiba berdiri di hadapannya, meraung keras. Cahaya abu-abu bersinar terang dari tubuh mereka, dan mereka pun melancarkan pukulan bersamaan. 4 tinju, berkilauan dengan cahaya abu-abu, menghantam telapak tangan hijau itu dengan keras. Dengan bunyi gedebuk yang memekakkan telinga, telapak tangan hijau itu tiba-tiba dihentikan oleh kedua zombie itu. Kedua zombie itu membenamkan kaki mereka dalam-dalam ke tanah, tinju mereka erat menekan telapak tangan hijau. Lengan mereka retak di banyak tempat, menyemburkan cairan kuning tua. Terutama si barbar berwajah persegi, baru saja mematahkan kedua lengannya akibat pukulan Simu. Meskipun sudah sedikit pulih, kini kedua lengannya patah lagi. Meskipun demikian, kedua zombie itu tidak mundur, tubuh mereka berkilauan dengan cahaya abu-abu, namun mereka masih terdorong perlahan oleh telapak tangan Cian raksasa itu. Liu An dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya di depan. Kilatan cahaya berdarah muncul di hadapannya, dan sebuah panji besar berwarna merah darah bersulam tengkorak emas muncul. Itu adalah panji hantu surgawi. Dengan kilatan cahaya berdarah, tengkorak emas pada panji hantu surgawi tampak hidup, membuka mulutnya lebar-lebar dan memancarkan sinar merah darah setebal ember, yang mengenai telapak tangan Cian raksasa itu. Dengan suara, boom, yang menggelegar, telapak tangan Cian raksasa itu tertusuk oleh sinar merah darah, berkedip 2 kali, dan akhirnya menghilang. Wajah Liu An sedikit memucat, dan ia terdorong mundur 2 langkah, tetapi ia segera pulih. Pada saat itu, suara keras datang dari sisi lain. Simu perlahan menarik tangan kirinya yang merah, yang masih membara dengan garis-garis api merah tua. Tangan itu dengan cepat menghilang ke dalam genggaman kirinya. Telapak tangan Cian raksasa yang telah mengaum ke arahnya telah lenyap tanpa jejak. Ekspresi Simu tetap tidak berubah, dan ia bahkan tidak mundur, secara mengejutkan menerima telapak tangan biru raksasa itu tanpa cedera. Melihat ini, mata Liu An berkedip dengan kilatan keterkejutan yang nyaris tak terlihat. Apa maksudmu, senior? Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Liu An mengeluarkan sebuah pil dan menelannya, pucat di wajahnya perlahan memudar. Ia berbalik untuk menatap Raja Keracang dan bertanya dengan suara berat. Tangan kiri merah Simu telah meredup. Ia membaliknya dan mengeluarkan sebuah batu roh atribut api tingkat menengah, menggenggamnya di tangannya. Ia dengan panik menyerap kekuatan spiritual di dalamnya, tatapannya juga tertuju pada Raja Keracang, yang tak jauh darinya, tanpa berkata sepatah kata pun. Raja Keracang melirik tangan kiri Simu, tatapannya penuh tanya, tetapi itu hanya sekilas. Baiklah, karena kalian berdua bisa memegang telapak tanganku,
kalian memiliki keterampilan dan kemampuan yang luar biasa, dan sekarang memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku, kata Raja Keracang, auranya yang tangguh memudar. Kami menyelamatkanmu, tetapi kalian menyerang kami tanpa alasan yang jelas, berbalik melawan kami. Bagaimana kami bisa mempercayaimu ketika kita berbicara tentang kerja sama sekarang? Kata Liu An. Bukan hakmu, bocah kecil, untuk mempertanyakanku, Raja Keracang. Raja Keracang mendengu. Amarah terukir di wajahnya. Senior, karena pembatasan telah diaktifkan, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kuharap kau menepati janjimu, mengutamakan kebaikan bersama, membuka ruang rahasia, dan membawa kami keluar. Saat itu, Simu berbicara. Hehe, bocah kecil itu sepertinya masih mengerti banyak hal. Perhatikan baik-baik. Raja Keracang melirik Simu, amarahnya sedikit mereda. Namun sesaat kemudian, Raja Keracang merentangkan tangannya, cahaya biru menyala memancar dari tubuhnya. Serangkaian suara gemeretak bergema di sekujur tubuhnya, dan tulang-tulangnya tampak bergetar saat sosoknya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, auranya menguat, janggut dan rambutnya yang keriting menggembung, membuatnya tampak semakin ganas. Ekspresi Simu dan dua lainnya sedikit berubah, dan mereka segera mundur, serentak mengambil posisi bertahan. Simu memegang pisau hitam meteorit di tangan kanannya di tubuhnya, ki batinnya perlahan mengalir ke tangan kirinya. Liu An mengangkat spanduk merah tua kecil dan memanggil dua zombie barbar untuk menghalanginya. Raja Keracang tampak tidak menyadari tindakan Simu dan yang lainnya. Sosoknya kabur, muncul di tengah ruangan seolah berteleportasi. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit. Pikiran Simu berkecamuk, seolah sebuah pikiran terlintas di benaknya. Pada saat itu, cahaya biru cemerlang memancar dari tubuh Raja Keracang, melesat ke kepalanya seperti gelombang pasang. Sesaat kemudian, udara di atas kepala Raja Keracang tiba-tiba beriak, dan sesosok kecil muncul. Simu dan Liu An mengamati lebih dekat dan tercengang. Sosok itu hanya setinggi setengah kaki, seekor kera kecil berbulu tipis yang panjang berwarna biru. Ia tampak halus dan hidup, matanya bersinar dan hidup. Itu adalah roh Raja Keracang. Rohnya telah meninggalkan tubuhnya, gumam Simu dalam hati. Setelah kepergiannya, mata Raja Keracang meredup, lengannya terkulai, dan ia tampak agak kurus kering. Saat muncul, sosok mungil mirip kera itu tidak menatap Simu atau Liu An. Sebaliknya, ia mengangkat lehernya dan membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Teriakan tajam dan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Atap ruangan itu awalnya tertutup jaring pola spiritual yang rapat. Simu telah mengamatinya dengan mata spiritualnya saat masuk, dan tampaknya itu hanyalah penghalang biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, setelah teriakan tajam kera kecil itu, pola spiritual di atap tiba-tiba bersinar terang, saling terjalin dan berubah menjadi tirai cahaya melingkar berwarna biru pucat berdiameter 2 atau 3 kaki. Riak berdesir di permukaan seperti angin musim semi yang melintasi danau. Kemudian, satu demi satu, rune pembatas yang sangat misterius, seperti ikan dan udang kecil di danau, menyembur dari tengah tirai cahaya biru kehijauan, menyebar keluar bersama riak-riak tersebut. Dalam sekejap, seluruh tirai cahaya melingkar biru pucat itu dipenuhi jaring rune misterius yang rapat. Pada saat yang sama,
bayangan kera kecil itu kembali kabur, menghilang ke dalam aura biru tengkorak Raja Kera. Dari kepergian arwah Raja Kera hingga kembalinya ke tubuh, sebuah kisah panjang, yang sebenarnya hanya sekejap mata, Simu dan Liu An menyaksikan dengan takjub. Setelah arwah Raja Kera kembali, matanya berbinar, dan tanpa ragu, tangannya dengan cepat membentuk mantra sihir. Sekumpulan petir biru pekat muncul di hadapannya, bergetar hebat saat melesat menuju tirai cahaya melingkar biru pucat di atap. Namun, begitu petir biru yang dahsyat ini mencapai tirai cahaya melingkar biru pucat itu, mereka lenyap tanpa suara, bagaikan setetes air di lautan. Tirai itu tetap tak bergerak, seolah tak berpengaruh sama sekali. Bab 400 Gudang Rahasia Lingtian. Raja Keracang terus merapal mantra, memanggil aliran petir biru pekat ke atas. Liu An menatap cahaya menyilaukan di langit, ekspresinya tak berubah, pikirannya tak tenang. Simu diam-diam mengaktifkan kemampuan mata rohnya. Matanya, dengan cahaya keemasan yang mengalir melaluinya, tiba-tiba menyadari bahwa seiring petir biru memudar, rune mistis yang tak terhitung jumlahnya di tirai cahaya atap pun perlahan-lahan berkurang. Sepertinya setiap semburan petir biru melenyapkan rune yang sesuai. Saat rune-rune itu menyusut dengan cepat, permukaan tirai cahaya biru mulai sedikit bergetar. Dalam sekejap mata, rune terakhir pada tirai cahaya biru lenyap, dan permukaannya tampak kembali ke keadaan semula, meskipun permukaannya masih bergetar hebat. Aktifkan. Kemudian, Raja Keracang menjerit pelan, dan 3 teguk esensi darah dilepaskan secara berurutan. Ia hanya menggosok kedua tangannya dan mengangkatnya bersamaan. Seketika, 3 tetes esensi darah berputar dan berubah menjadi 3 rune merah darah raksasa. Mereka terbang dalam bentuk pin produk menuju tirai cahaya melingkar berwarna biru pucat di atas atap, menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Cahaya hijau cemerlang bersinar dari permukaan tirai cahaya sebelum seketika hancur berkeping-keping, melebur menjadi untaian cahaya hijau yang melesat ke segala arah. Di tempat tirai cahaya tadi berada, 2 pintu batu putih bersih yang tertutup rapat muncul. Ekspresi Liu An menjadi rileks saat melihat ini. Hati Simu dipenuhi kegembiraan. Iya benar, pintu batu ini sama dengan pintu yang dilalui kera putih saat memimpin keempat iblis dalam mimpinya. Menurut perhitungan, setidaknya ribuan tahun telah berlalu sejak saat itu. Namun pintu batu itu tetap tidak berubah. Haha, kau penjahat keji telah memenjarakanku di sini selama lebih dari 100 tahun, menggunakan segala cara untuk memaksaku mengungkapkan lokasi brankas rahasiaku. Tanpa kau sadari, brankas ini benar-benar tepat di atas tempatmu berdiri setiap kali kau datang ke sini. Setelah melancarkan jurus terlarang itu, wajah Raja Chang Yuan sedikit memucat, tetapi ia tetap tertawa terbahak-bahak dan melontarkan sindiran. Senior, apakah yang Anda maksud adalah brankas rahasia berisi panggung abadi jatuh di balik gerbang batu ini? Bahkan Liu An, yang setenang biasanya, tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit gelisah. Omong kosong. Aku sendiri yang meletakkannya di sana, bagaimana mungkin aku salah? Dulu ketika Yang Mulia Raja Suci memimpin kita melintasi Xie, kau, bocah cilik, tak terlihat. Pemimpinmu bahkan lebih rentan di hadapan Yang Mulia. Panggung abadi jatuh yang ia panggil terbelah 2 oleh Yang Mulia, dan aku membawa separuhnya kembali ke Tanah Suci sebagai piala, menyimpannya dalam segel hingga hari ini. Apa yang bisa dilakukan Sekte Bulan Gelapmu? Jika Yang Mulia tidak menghilang tanpa jejak,
bagaimana mungkin kalian, suku manusia dan barbar, memiliki pijakan di Xie yang luas ini?" Raja Keracang memelototi Liu An dan berkata demikian. "Senior, jangan buang waktu lagi. Tolong buka brankas rahasia itu sesegera mungkin." Liu An, tanpa gentar, membungkuk kepada Raja Keracang. Raja Keracang berencana mengatakan sesuatu kepada Liu An agar ia bisa melampiaskan amarahnya dengan sarkasme lebih lanjut, tetapi melihat ekspresi Liu An, ia merasa seolah pukulannya meleset. Ia berbalik menatap Simu, yang tetap diam, dan tanpa berkata apa-apa lagi, menggoyangkan bahunya, dan sehelai rambut hijau melesat keluar darinya. Raja Keracang membuka mulutnya dan mengembuskan napas ke arah rambut hijau itu. Dengan kilatan cahaya hijau, rambut itu tiba-tiba berubah menjadi token emas seukuran telapak tangan. Ia meraih token itu dan melambaikannya ke arah pintu giok putih di atasnya. Beberapa mantra samar terpancar dari mulutnya. Cahaya keemasan bersinar di permukaan token, dan rune emas pucat beterbangan dari permukaannya, berputar-putar dan menghilang langsung ke dalam pintu giok putih. Pintu giok putih itu berdengung lalu perlahan terbuka dari dalam keluar. Cahaya keemasan redup menyambarnya, memperlihatkan ruang luas di dalamnya. Saat pintu batu itu terbuka, Simu tiba-tiba merasakan keakraban yang terpancar darinya. Ia bergidik, tetapi ia menahan ekspresi di wajahnya. "Ini adalah gudang rahasia Ling Tian, rahasia terbesar tanah suci klan iblis kita. Baiklah, ayo pergi. Kalian berdua cepat dan ikuti." Raja Keracang menatap pintu batu di atas, sekilas nostalgia di matanya saat ia berbicara. Namun, tepat ketika mereka hendak memasuki gerbang batu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dengan suara "boom" yang menggelegar, permukaan salib besi hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya gelap, lalu meledak dari tengahnya. Di tempat salib itu berada, sebuah titik hitam muncul entah dari mana, dengan cepat meluas menjadi pusaran hitam selebar beberapa kaki. Kemudian, sesosok tiba-tiba muncul darinya. Simu dan dua lainnya, terkejut, menyerang sosok itu secara bersamaan. Cahaya merah menyala di belakang Simu, dan wujud Dharmakara merah menyatu sekali lagi. Tinjunya bergemuruh, berubah menjadi dua hembusan angin merah yang menderu ke arah sosok itu. Angin kencang membangkitkan deru angin yang mengamuk dan auman kera iblis, sebuah pengalaman yang mengerikan. Panji hantu surgawi di tangan Liu An bermandikan darah, dan rahang tengkorak emas itu terbuka lebar, menyemburkan pilar cahaya merah darah. Seperti naga darah, ia menerjang ke arah sosok itu. Dua zombie di sampingnya juga melancarkan dua bayangan tinju abu-abu, menyerang sosok itu. Raja Keracang menatap sosok itu, matanya tiba-tiba berkobar. Ia mengeluarkan raungan yang menggelegar dan menyerang dengan telapak tangannya sendiri. Kilatan cahaya biru muncul di atas kepala sosok itu, memperlihatkan telapak tangan biru besar, identik dengan yang menyerang Simu dan yang lainnya. Namun, telapak tangan ini bahkan lebih padat dan kuat, lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Otot-otot tebal dan kusut menempel di telapak tangan, kekuatannya yang luar biasa mengaduk udara di sekitarnya, menciptakan pusaran udara yang tak terhitung jumlahnya. Sesuai statusnya sebagai makhluk tingkat surgawi, Raja Keracang, yang baru saja lolos dan masih dalam pemulihan luka, berhasil melumpuhkan Simu, Liu An, dan 2 zombie tingkat bumi yang berpadu dengan kekuatannya. Dengan 1 makhluk tingkat surgawi, 2 makhluk tingkat bumi puncak,
dan 2 boneka tingkat bumi. Kekuatan gabungan kelima makhluk ini praktis dapat menembus langit. Haha, sosok itu, yang tak terpengaruh oleh kekuatan gabungan kelima makhluk itu, tertawa terbahak-bahak. Cahaya kuning memancar darinya, langsung membesar dan membesar hingga memenuhi area di sekitarnya, membentuk bola cahaya kuning raksasa. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam cahaya kuning, menyerupai langit berdebu, dengan kilatan cahaya keemasan kecil berkelap-kelip di dalamnya. Serangan Simu dan yang lainnya membombardir cahaya kuning tersebut, menciptakan cekungan dengan berbagai ukuran di permukaannya. Cahaya keemasan berkelap-kelip cepat di dalamnya, menciptakan gelombang benturan. Namun, serangan mereka bagaikan setetes air di lautan, langsung ditelan. Wajah Simu berubah drastis. Pada saat itu, bola pasir terus melonjak ke segala arah seperti gelombang, mencapai Simu dan rekan-rekannya dalam sekejap, menabrak mereka. Tubuh mereka terhempas kembali ke gerbang batu giok putih. Pasir kuning berputar-putar, menyelimuti sosok itu dan berubah menjadi naga kuning panjang, yang juga terbang ke gerbang batu giok putih. Simu dan rekan-rekannya langsung terpental menembus gerbang batu putih. Mereka ngeri, namun masing-masing berhasil menyeimbangkan diri. Chang Yuan Wang, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, meskipun terpental, kilatan cahaya hijau terpancar dari tubuhnya, dan ia segera mendapatkan kembali keseimbangannya. Sebagai perbandingan, Simu dan Liuan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Setelah terpental menembus gerbang batu, mereka terhuyung mundur belasan langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Kedua zombie Liuan jatuh ke tanah, berguling beberapa kali sebelum akhirnya berdiri. Entah disengaja oleh sosok di pasir atau alasan lain, baik Raja Chang Yuan maupun Simu dan Liuan tampak terluka di pusaran pasir. Simu menenangkan diri dan melihat sekeliling, semburat keterkejutan melintas di wajahnya. Di balik pintu batu putih terdapat sebuah aula besar, jauh lebih besar daripada aula-aula sebelumnya, membentang 100 kaki lebarnya. Dindingnya, yang tampaknya terbuat dari bahan yang sama dengan pintu giok putih, berkilauan dengan cahaya redup, jelas terkurung oleh penghalang. Langit-langitnya, juga terbuat dari batu putih, tetapi berhiaskan langit berbintang yang luas. Bintang-bintang, yang tampak nyata, bersinar dengan sinar cahaya, menerangi seluruh aula dengan kecerahan yang tak tertandingi. Di tengah aula berdiri sebuah altar emas bertingkat 3, dengan cahaya merah memancar dari tingkat ketiga. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya, termasuk berbagai mineral berharga, ditumpuk, setidaknya ratusan, memenuhi separuh aula. Di baliknya, terdapat rak-rak kayu di atas rak-rak, yang di atasnya tersimpan instrumen magis dan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan semburan cahaya terang berbagai warna. Di samping rak-rak senjata, terdapat lemari-lemari kayu berisi botol-botol obat. Terdapat pula tongtong besar yang tertutup rapat, namun aroma obat yang kaya masih tercium darinya, jelas berisi ramuan-ramuan berharga yang tersegel. Simu terkejut. Ia telah melihat banyak harta karun, tetapi entah itu gudang pavilion Yingxian dari kamar dagang Tianwu atau harta karun cabang sekte Mingyue di lembah Yufeng, semuanya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang satu ini. Liuan, yang berdiri di dekatnya, juga tampak terkejut. Pada saat itu, seekor naga kuning terbang dari gerbang batu putih dan mendarat di depan kelompok itu. Pasir kuning yang mengepul dengan cepat menyatu,
berubah menjadi garis kuning sepanjang beberapa kaki. Sosok seorang pria parubaya berjubah kuning perlahan-lahan menjadi jelas di depan mata kelompok itu. Pria parubaya berjubah kuning itu ramping, berkulit cerah, dan memiliki 3 helai janggut panjang yang menjuntai di dadanya. Ia tampak seperti seorang dewa, tetapi kilatan dingin dan licik terpancar di matanya, merusak auranya secara keseluruhan. Simu melirik pria itu dan terkejut. Ia hanya berdiri diam di sana, namun aura yang dipancarkannya begitu dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada aura Raja Keracang, menekan seperti gunung, membuatnya merasa sesak napas. Ia terkejut, sekaligus bingung. Pria parubaya berjubah kuning itu jelas merupakan makhluk surgawi. Apa tujuannya menyergapnya? Namun, sesaat kemudian, keraguannya terjawab. Pencuri tua Huang Long. Raja Keracang memelototi pria itu dengan kebencian yang berbisa di matanya, melontarkan beberapa patah kata sambil mengertakkan gigi. Apa? Simu dan Liuan sekali lagi terkejut. Jika pria ini adalah Taois Huang Long, lalu siapa yang memimpin upacara transformasi di luar?